sahabat Daihatsu, kita sambut bersama host talk show hari ini, Syahrima. Halo semuanya, selamat siang. Hai Moms, hai Paps. Selamat siang, aku sampaikan ke teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di acara Daihatsu Parenting Day 2024. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng, pastinya akan seru banget. Pembahasannya akan lebih santai. Kita di sini akan ngobrol bareng sama Moms, sama Paps, dan sama teman-teman dan anak-anak si kecil kita. Kita akan ngobrol tentang gimana sih sebenarnya membuat core memories. Creating core memories untuk merajut momen bermakna bersama anak. Nanti akan dipandu sama aku Syahrima, tapi aku nggak akan sendirian hari ini. Aku akan panggilkan salah satu narasumber kita yang sangat expert di bidangnya. Beliau pasti udah sering banget Mams sama Paps lihat di sosial media, pembahasan tentang parenting, mental health dan lain-lainnya. Seorang psikolog dan pastinya expert parenting. Kita panggilkan sama-sama tanpa lama-lama lagi. Selamat datang Kak Samantha Elsenat. Hai Moms Paps. Halo, halo. Hai Moms Rima, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Silakan duduk. Alhamdulillah. Oke, apa kabar Kita Kak Samantha? seragam semuanya biru-biru ya. Is, bagus banget ya hari ini kita ngelihat semuanya cerah banget biru di Iya. boothnya Dan Daihatsu yang sangat merah ini. betul sekali. Dan semua kursinya terisi. Apresiasi dulu untuk Moms Papsnya yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih. Oke Kak Samantha, sebelumnya acara kita semua hari ini tidak akan berjalan lancar tanpa banyaknya dukungan. Yang pastinya pihak Astra Daihatsu Motor dan juga terima kasih kepada Bapak Hari Wicaksono selaku Promotion and Digital Marketing Department Head PT Astra Daihatsu Motor. Dan satu lagi nih Kak, community mamapapa.id. Jadi kita akan ngobrol bareng hari ini sama Kak Samantha. Kak Samantha boleh dong sapa-sapa lagi sambil aku juga mau tahu kesibukan Kak Samantha sekarang tuh akhir-akhir ini apa aja sih? Kesibukannya seperti biasa, ibu-ibu yang bekerja, tiada waktu tanpa bekerja kayaknya. Sambil ngurus anak, kebetulan kemarin itu kan Hari Anak Nasional ya. Betul tanggal banget. 23. Nah itu aku sempetin juga sebelum anakku masuk sekolah, kami tuh liburan gitu. Jadi benar-benar menguatkan bonding lagi, bikin core memory lagi sama anak. Boleh tahu gak sih kemarin liburan kemana aja tuh Kak? Wah, nah ini menarik nih. Jadi kemarin liburan tuh alhamdulillah ke Bali, terus pas di sana itu tuh banyak banget ternyata aktivitas yang nggak disangka-sangka. Wow. Iya, jadi kan biasanya kalau misalnya kami ke Bali tuh cuman di hotel aja gitu, main di pantai aja gitu kan. Kayaknya nggak terlalu mau explore Bali gitu. Tapi kemarin tuh spesial banget karena kebetulan anakku juga udah semakin besar. Jadi semakin banyak rasa penasarannya dia. Jadilah dia nantangin ibunya yang mulai nyetir di Bali, naik mobil, naik motor gitu kan. Ibunya semua disuruh nyetir. Berarti kemarin road trip ya kurang lebih ya? Iya, Wah, sempat seru road trip juga. Nah, road tripnya itu dari Jakarta sampai ke Jogja. Nah, kami tuh memang baru experience pertama kali kalau di Indonesia. Sebelumnya karena aku sempat tinggal di Dubai, kami udah pernah road trip antara Dubai ke Oman. Itu kan tetanggaan. Jadi sekitar 6-7 jam sebenarnya. Kalau santai ya, cuman karena di sana kilometernya sampai limit speednya tuh 120 km per jam, jadi ditempuh cuma 4 atau 5 jam. Berarti kalau dari cerita Kak Samantha tadi, ini kali pertamanya road trip di Indonesia. Kali pertama road trip di Indonesia. seru banget. Dan mamanya nyetir sendiri. Keren banget road trip pertama kali jauh keliling Indonesia dan mamanya nyetir sendirian. Bener, nah terus jadi anakku tuh ngerasa kayak wow ternyata Indonesia tuh
Pulau Jawa khususnya ya, sebagus itu, lihat pemandangan sawah, lihat kalau misalnya ada pegunungan, ternyata ya memang ya gitu ketika kita udah keluar Jabodetabek tuh pemandangannya jauh lebih indah gitu untuk bisa kita nikmatin. Jadi kalau ada di rest area kita berhenti dulu ngelihat apa yang bisa kita lihat kan kalau di Jawa tuh banyak banget pemandangan yang indah-indah ya. Jadi bikin pengalaman anakku juga jadi berkesan, memorinya dia bertambah yang bagus-bagus. Terus pengalaman kayak kalau berkendara road trip naik mobil itu tuh seperti apa sih kisah-kisah serunya. Ternyata ada yang lancar banget kayak kita tuh bosen karena saking lancarnya kan lurus aja gitu. Ada juga yang tiba-tiba loh kok masuk kota ini macet. Nggak bisa ditebak ya. Ternyata macet bukan cuma di Jakarta. Betul, itu serunya kalau misalnya kita jalan-jalan misalnya pakai alat transportasi yang kita Iya. tahu sendiri medannya seperti apa. Benar, dan berhubung anakku itu adalah Gen Alpha, jadi dia tuh sangat into banget sama teknologi kan. Jadi pada saat road trip dia merasa gini, Mama biar kita lebih seru lagi dan gak bosen, kita sambil live view. Kalau nggak sambil live, sambil bikin konten dia yang megang handphonenya gitu. Bikin lagi another core memory kan sama anak. Oke, berarti benar-benar kekinian juga ya. Kita selain membuat memori langsung di ingatan anak-anak, tapi kita juga memberikan memori di dalam sosial media kita. Betul, karena kayaknya zaman sekarang semuanya harus didokumentasiin, bener nggak? Setuju gak nih? Iya kan, karena kalau nggak didokumentasiin anak dia umur-umur segini nih, adik-adik yang hadir di sini gitu, mereka mungkin lupa ingetnya di subconscious mind-nya kita, di core memorinya, tapi perasaannya kan nggak akan hilang. Nah kadang tuh kalau aku sama anakku kita suka ngeliatin video-video yang kita rekam, sebelum tidur ditonton ulang. Masih inget nggak kamu waktu ini, gimana perasaannya, jadi bahan diskusi lagi supaya benar-benar ingatannya nyantol gitu di kepala. Oke, itu salah satu tips and trick juga nih moms and pops. Jadi gimana caranya kita membangun core memories, kita juga bisa mengingatkan kembali ke anak-anak dengan cara melihat apa yang sudah kita rekam dan itu menjadi lebih daya ingatnya lebih kuat lagi ya Kak. Lebih kuat lagi, karena bisa aja gini pada saat kita menikmati aktivitas yang kita lakukan bersama, anak tuh ada attention detailsnya tuh ke hal yang lain. Jadi bukan ke perasaannya dia, tapi pas dia lihat videonya lagi, dia baru akhirnya bisa mengingat perasaan yang dia rasakan selama pengalaman tersebut apa dan jadi bahan pembicaraan kita lagi kan. Jadi deep talk-nya tuh lebih dalam lagi gitu. Dalam lagi tuh. Nah, Kak Samantha seperti yang kita ketahui juga sama-sama, tadi Kak Samantha udah sempat info bilang juga, Kak Sam ini juga aktif di sosial media kan. Dengan banyaknya kegiatan Kak Sam saat ini, tapi tetap pastinya ingin membersamai anak-anak, ada gak sih Kak satu yang bikin menjadi challenging sendiri untuk Kakak dalam membuat atau membangun core memories itu sendiri? Banyak sih sebetulnya ya, kayak contoh nih anak-anak kan baru pada masuk sekolah tahun ajaran baru ya. Sebagai ibu yang juga bekerja dan selama ini kayaknya udah bisa banget untuk nganterin anak setiap hari pertamanya. Terus biasanya sebulan pertama ketika dia baru beradaptasi dengan tahun ajaran yang baru, aku tuh biasanya mengosongkan jadwal kerja. Jadi benar-benar sebisa mungkin pagi tuh nganterin, pada saat dia pulang aku juga jemput gitu. Tapi saat ini kayaknya itu udah nggak mungkin untuk dilakukan lagi. Karena anak-anak ABG, kebetulan anakku tuh sekarang umurnya 12 tahun nih, moms paps. Jadi dia orientasinya udah ke temen kan. Pulang sekolah maunya main sama teman, nongkrong dulu lah di rumahnya siapa yang katanya belajar bareng dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk bikin core memory ketika anak kita udah makin besar itu semakin punya tantangan tersendiri. Betul. Ya kan? Nah kalau selain itu sih sebetulnya masih bisa diakal-akalin banget, kayak sebisa mungkin hari Minggu tuh aku ada di rumah, udah nggak mau terima kerja lagi, dan aku benar-benar manfaatin di hari Minggu tuh kalau bisa, yuk kita explore baru, tempat baru, jadi benar-benar kita bisa beraktivitas pengalaman yang berbeda lagi. Nah, karena aku tipe yang suka nyetir juga nih, moms pops, jadi pada saat aku nganterin anak sekolah,
itu sebisa mungkin tiap hari ada aja deh obrolan yang bikin seru. Karena aku pengen anakku tiap kali berangkat sekolah tuh dia punya mood yang bagus. Supaya dia bisa benar-benar menyimak pelajarannya, dia bisa memulai harinya dengan nuansa perasaan yang positif juga. Jadi dibangunlah itu suasananya semuanya kan di mobil selama perjalanan ya, kira-kira 20-30 menit gitu kalau dari rumahku ke sekolah anakku. Begitu pula tiap hari Minggu juga, kita mau kemana nih? Kalau bisa, kalau buat kami mainnya yang agak jauh dikit. Supaya dia juga explore daerah baru dan rasa intimate yang kita bisa dapetin ngobrol di dalam mobil. Karena tuh kan rasanya gini, kalau ngobrol di dalam mobil benar-benar private, nggak ada yang bisa denger kecuali kita berdua gitu. Kayaknya tuh seru banget dan hari Minggu tuh biasanya kalau Jabodetabek kan nggak terlalu macet ya. Jadi ngajarin dia juga untuk bisa hafal jalan. Karena sekarang kan udah remaja, dia harus tahu dong jalan itu di Jakarta Utara kayak gimana, Jakarta Barat seperti apa. Jadi benar-benar ya sambil menghafal jalan sih ya, petanya kebetulan anak perempuan tuh kan katanya nggak terlalu bagus nih membaca peta kan. Jadi harus diajarin dibekali gitu. Nah bekali ya sambil di mobil, sambil mamanya yang nyetir, setel lagu dan lain sebagainya gitu. Jadi membangun moodnya dia juga, oh ternyata Jakarta tuh seluas ini, ternyata bukan cuma jarak dari rumah ke sekolahnya dia aja gitu. Hal-hal kayak gitu tuh ternyata dia berkesan banget dan dia tuh nggak nyangka ya nanti kayak bulan kapan gitu dia inget lagi. Mama inget gak sih yang waktu itu kirain mamanya anaknya lupa ya, ternyata dia inget gitu. Oke, ini menarik banget sih ya karena kalau misalnya sekarang-sekarang ini sedikit cerita juga dari aku, anakku ini usianya masih 2 tahun, tapi dia punya kebiasaan yang udah biasa banget setiap sore Kak. Apa Pasti tuh? ngajakin untuk jalan-jalan. Wah kayak mamanya kayaknya. Iya, karena mungkin udah terbiasa ya, karena terbiasa kan. Jadi kita udah sempat ngebiasain anak-anak dan dia menjadi itu caranya untuk ngebonding sama kita. Iya benar sih, benar-benar. Dan aku tuh sebenarnya gini, kenapa aku jadi ngajarin anakku juga setiap hari Minggu gitu ya keliling. Karena aku ingat pada saat aku kecil, itu juga orang tuaku, om tanteku selalu ngajakin aku untuk keliling Jakarta. Jadi itu udah jadi core memory aku kan. Jadi aku gak ada momen menghafal lokasi daerah tertentu di Jakarta itu seperti apa, harus baca peta atau nanya orang apa segala macem. Tapi lebih karena udah dibiasain dari kecil kayak jadi apa ya, game seru-seruan. Jadi misalnya bangun pagi main ke rumah om tanteku gitu. Terus kami pergi keliling jalan tol dalam kota. Dulu kan cuma ada jalan tol dalam kota ya. Betul, sekarang jalan tol udah di mana-mana kayaknya ya. Iya, terus diminta untuk ngafalin kayak ini pintu keluarnya exitnya mana aja. Ancol, Kemayoran, terus Kelapa Gading gitu kan, Rawamangun. Nah, habis itu ntar bulan depannya kita pindah gitu. Kita muterin Sudirman, Kuningan, dikasih tahu ini nama-nama daerahnya, ini Setiabudi apa segala macem. Nah kebetulan aku kan mulai tinggal di Jakarta itu tahun 97. Itu daerah BSD kan sudah hidup ya saat Betul. itu ya. Punya saudara juga tinggal di daerah sini. Tapi kan jalan tolnya belum ada jalan tol yang jor itu kan, masih Kebonjeruk kan. Iya. Jadilah aku juga menghafal jalan-jalan itu. Jadi di saat orang-orang belum terlalu familiar dengan BSD, aku sudah sangat familiar dengan daerah sini gitu. Karena kebetulan dulu aku tinggalnya di Jakarta Timur. Jadi sampai teman-temanku tuh bilang, Sam, lu kok tahu mainnya jauh amat? Ternyata itu manfaat dari jalan-jalan itu sendiri. Jalan-jalan dan sekarang kalau misalnya mau pergi kemana-mana, nggak perlu pakai lihat GPS sebetulnya. Karena udah familiar sama daerahnya kan, udah tahu gitu. Dan itu yang bagus ketika kita memberikan stimulasi buat anak, punya core memorinya dia yang baik dengan bepergian juga karena kan santai, belajarnya nggak terpaksa. Betul. Menjadi salah satu quality time juga sebenarnya tanpa kita sadari. Jadi kalau misalnya dari cerita Kak Sam tadi, gimana caranya kita bisa bonding ke anak-anak, membangun sebuah core memories, sebenarnya banyak banget caranya. Cara tergampang deh kita bisa kenalin dunia itu luas loh. Di mana-mana itu kita bisa explore loh teman-teman, moms, paps gitu. Jadi kalau misalnya kayak sekarang nih, kita semua di sini datang bareng-bareng sama keluarga, ini udah menjadi core memories.
tanpa kita sadari anak-anak kita inget, oh aku hari ini main ya di bootnya Daihatsu. Mainannya seru-seru banget ya, kita bisa crafting di sini. Mom sama papsnya bisa sambil belajar di sini ya kan. Tapi secara nggak langsung ini sebagai salah satu cara kita untuk bisa membuat memoris, bisa merajut semua kenangan-kenangan kita bareng sama anak-anak pun banyak banget hal yang bisa kita coba gitu. Banyak banget. Apalagi kan kalau misalnya di mobil ya. Terus aku mau tanya dulu kali, Moms Paps di sini yang anaknya usianya bervariasi, bukan cuman yang di bawah 5 tahun. Ada gak nih Moms Paps yang usia anaknya, di sini usia anak-anaknya di bawah 5 tahun? Wow, banyak. Yang ada yang di atas 5 tahun? Ada. Nah pasti yang di atas 5 tahun udah lebih berisik kan ya. Udah nanyanya lebih banyak gitu. Kalau yang di bawah 5 tahun kan pasti cuma nunjuk-nunjuk apa, kemana, di mana, apa, kenapa, di mana gitu kan. Betul. Tapi kadang gitu ya, pada saat kita berkendara terus melihat sesuatu hal yang kayaknya fantastis banget, anak tuh pasti inget. Dan dia akan minta kayak, ke tempat yang itu lagi dong, yang mana sih gitu kan. Bahkan orang tuanya kadang yang lupa ya. Anak-anaknya malah justru sangat ingat loh. Sangat ingat, berarti kan waktunya itu sangat berkualitas bagi mereka. Mereka tertanam karena rasa senangnya berkendara pada saat itu, mereka jadi ingat, mereka jadi pengen mengulang karena rasa bahagia pada saat kita melakukan aktivitas itu. Artinya kegiatan yang dicoba dilakukan oleh orang tua untuk meningkatkan bonding sama anak juga berhasil kan. Oke, wow. Seru banget ya perbincangan Ternyata. kita. Ternyata dari satu topik membuat core memories tuh perbincangannya bisa kemana-mana loh. Apalagi nanti pas anak-anaknya udah makin dewasa, pas kita tanya justru anak-anaknya yang lebih inget gitu Nah, kan. aku mau cerita nih, pas kebetulan banget nih Mam Rima tuh bilang pas anaknya udah dewasa dia jadi inget gitu Yes. kan. Iya kan? Aku sendiri pas kamu ngomong gitu langsung ke-trigger nih, langsung inget. Aku tuh inget banget zaman masih kecil, masih tinggal di Jogja nih Moms Paps. Papaku tuh paling suka road trip dari Jogja, Jakarta. Dan kayak aku langsung kayak ke flashback setiap kali road tripnya tuh ada pengalaman apa aja. Kan kalau kita biasanya tinggal di Jakarta lagi lebaran mudik kan ke daerah. Betul. Kalau ini kebalikannya, dari Jogja ke Jakarta atau kadang dari Jogja ke Surabaya karena keluarga papaku ada di Surabaya dan di Jakarta. Nah, ini lucu banget. Ada satu momen lagi mudik mau ke Jakarta, macet panjang banget. Dan itu tuh sampai kalau nggak salah berapa belas jam, 11 atau 12 jam. Wow, Cuma itu udah macet di stuck. satu kota yang sama. Dan itu sampai kita matiin mesin, kita semua keluar dari mobil. Karena di mobil kan panas banget kan gitu. Tapi yang bikin serunya adalah pada saat itu papa aku tuh bikin kami anak-anaknya beraktivitas. Jadi kayak dibikin game supaya anaknya nggak bosan. Dibikin kayak apa ya, games-games kecil yang bikin anaknya jadi merasa tertantang atau games challenge lah kayak gitu ya. Suruh nyari apa di kota itu, beli buah, kalau enggak main petak umpet, ya main karena benar-benar berhenti gitu mobilnya kan. Tapi diawasin karena ada orang dewasanya juga, jadi dibikin bergrup gitu loh. Jadi kayak aku sama omku, terus kakakku berdua gitu, karena kakakku udah lebih besar gitu kan. Terus papaku sama bude aku gitu. Jadi kita bergrup gitu karena 7 orang, 1 orang jagain mobil. Berarti makin gak berasa tuh hampir belasan jam. Belasan jam gak berasa. Tapi sambil main games. Iya. Jadi ternyata nih, ini unik lagi nih. Core memories itu bisa dibawa sampai sekarang, sampai detik ini. Iya, aku inget banget pas kamu bilang nanti pas dewasa bakalan inget, bener inget. Ya kan? Nah Kak, kita udah seru banget. Aku yakin di sini Mams sama Paps udah mulai pengen nanya sesuatu langsung nih sama Kak Sam. Jadi di sini untuk teman-teman, untuk Mams dan Paps yang udah hadir di siang hari ini, punya kesempatan langsung nih nanya ke expertnya, ke Kak Samantha. Aku punya 2 pertanyaan. Tuh Kak, udah ada yang langsung mau tanya-tanya ya. Jadi aku akan buka 2 pertanyaan dulu, nanti 1 pertanyaan akan langsung dijawab sama Kak Sam. Lalu selanjutnya nanti kita akan tanya lagi gitu.
Siapa di sini? Coba boleh tunjuk tangan. Yang di depan Wow. kali, yang duluan. Yang di depan ya. Silakan Mams, boleh berdiri yang paling depan. Boleh diperkenalkan namanya dan asalnya dari mana nih siang-siang mampir ke booth Daihatsu? Halo semuanya. Hai Moms. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Dika. Saya dari Tangerang, dekat sih. Saya mau nanya, tadi kan cerita tentang core memory antara anak dan orang tua. Itu kan untuk orang tua yang lengkap. Gimana nih untuk menciptakan core memory yang indah tentunya untuk anak yang orang tuanya tidak lengkap gitu. Entah itu akibat perceraian atau salah satunya meninggal. Itu aja sih, terima kasih. Oke, Sama-sama. terima kasih Mams. Kak Pertanyaannya Samantha bagus mau ya. langsung jawab? Iya. Moms Dika, sebenarnya itu yang aku bagikan adalah pengalaman di mana kami juga nggak lengkap orang tuanya. Jadi mama aku meninggal ketika aku umur 3,5 tahun. Tadi aku cerita kayak kami road trip dari Jogja ke Jakarta sama papaku gitu. Itu juga dilakukan tanpa ada figur mama gitu. Jadi itu benar-benar pengalaman bagaimana seorang tua itu bisa membuat suatu game supaya seru perjalanannya. Dan karena memang sukanya naik mobil, itu biar yang naik itu bisa banyak orangnya. Jadi benar-benar kayak ayo serombongan naik semua gitu kan. Dan akan lebih seru lagi kalau misalkan kayak konvoy, kayak ada berapa keluarga gitu. Dan walaupun itu cuman dari salah satu keluarga, misalnya keluarga ayah aja atau keluarga ibu aja, itu nggak jadi soal. Karena sebenarnya buat anak core memory itu bukan orang tuanya lengkap atau enggak, tapi bagaimana aktivitas yang terjadi di situ. Nah itu penting banget, dan pada saat aku sama anakku ke Jogja tuh benar-benar road tripnya cuman berdua doang. Aku yang nyetir gitu. Ya sebenarnya kalau kayak ke Bogor, ke Bandung tuh udah sering gitu ya. Tapi kalau keluar dari itu kan ini baru pertama kali, dan nextnya tuh kami pengen coba untuk explore Dieng dan Jawa Tengah. Jadi itu masih wacana ya, semoga tercapai gitu ya, naik mobil sampai sana. Amin. Dan itu tuh kalau menurut anakku ya, karena kita harus nanya testimoninya sama anak kan. Dia ngerasa senengnya itu karena aktivitas di perjalanannya dibikin fun. Nggak ada berantem kan. Tapi kalau misalkan kita perginya bareng tapi yang ada ribut gitu, yang jadi diingat sama anak, aduh pergi tuh selalu ribut ya, selalu berantem ya. Yang ada dia jadi malas. Jadi nanti yang kebentuk core memorinya itu adalah kalau aku pergi nanti berantem, nanti ini gitu. Padahal anak-anak itu butuh sekali untuk bisa punya pengalaman eksplorasi yang sangat bervariasi. Dengan pengalaman eksplorasi yang bervariasi, core memorinya dia bagus, positif, dia berkembang karakter kepribadiannya jadi berani, jadi percaya diri, dan tahu interaksi sosial tiap daerah tuh seperti apa. Jadinya anak jadi semakin supel kan dalam pergaulan gitu. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus, sangat menyentuh juga ya jadinya ya. Jadi sebenarnya core memories itu kita bisa jalin, kita bisa bangun dari apa yang kita lakukan. Gimana caranya kita bisa mengeksplor kegiatan-kegiatan sederhana, tapi ternyata maknanya luar biasa loh. Wow. Benar, karena ketika kita punya aktivitas yang membangun quality time sama anak, tapi dengan berkendara ternyata ada quantity time-nya juga kan. Betul Jadi banget. dapet tuh dua-duanya. Oke, terjawab Mams pertanyaannya. Terima kasih Kak Samantha. Satu pertanyaan lagi. Wow, Yang mana kamu yang pilih? Gantian. yang kerudung putih deh yang kedua. Nah silakan kenalan dulu. Mams namanya siapa, asalnya Halo, dari mana? Selamat siang, aku Sofi. Halo Bu Ima, halo Kak Samantha. Hai Mom Sofi. Aku dari Ciputat. Nah, aku mau tanya, anak mulai punya memori itu kan umur 5 tahun ke atas ya Kak. Nah untuk sama anak umur 5 tahun ke bawah itu gimana untuk penerapan core memoriesnya itu? Seberapa penting dan apa sih yang harus kita lakukan kayak gitu Kak? Oke, makasih. Oke, thank you, pertanyaannya bagus ya. Oke, sebetulnya kalau kita ngomongin core memory, itu dari anak sudah ada di dalam rahim kita, memorinya sudah terbentuk.
tapi yang masuk benar-benar core memory ke subconscious mind-nya anak. Jadi subconscious mind itu adalah lapisan memori yang paling dalam, yang kadang jadinya refleks atau automatic behavior, perilaku yang otomatis muncul di anak sebagai bentuk refleksnya dia mempertahankan diri. Nah, kalau misalkan kita pada saat lagi hamil, kita ngalamin kejadian yang kurang menyenangkan, anak tuh denger sebenarnya. Tapi kalau kejadiannya banyak yang positif, anak juga mengalaminya. Jadi dia pada saat lahir biasanya moodnya jadi lebih positif kayak gitu. Nah, ketika dia udah lahir, sama core memorinya juga udah terbentuk. Tapi secara visual mungkin belum. Karena anak-anak kemampuan untuk visual matanya itu benar-benar bisa 100% bekerja ketika dia udah umur 6 bulan. Jadi kan dari 1 bulan pertama dia cuma bisa lihat kayak hitam putih, terus lama-lama bisa lihat bayangan, bentuk orang, bentuk benda-benda. Nanti udah 3 bulan dia udah bisa bedain, tapi kalau yang jaraknya deket, makin lama 6 bulan dia jaraknya udah makin jauh gitu. Jadi dia udah semakin mateng nih secara perkembangan visualnya. Nah, tapi apa yang kita omongin, apa yang kita rasakan sebagai seorang ibu, itu benar-benar kita ciptakan kehangatan momennya bersama anak, itu udah jadi core memorinya anak sebetulnya. Nah, kalau udah dari 6 bulan ke atas sampai usia 5 tahun gitu ya, yang bisa kita lakukan banyak banget, kayak sekedar kita kayak main cilukba nih ya, kalau misalnya umur 6 bulan sampai 1 tahun, pakai rambut kita atau pakai kerudung kita pas lagi di rumah, cilukba, itu tuh udah jadi core memorinya anak sebenarnya gitu. Terus udah gitu kalau misalkan anak lagi jalan pertama atau misalnya bapaknya mau berangkat kerja, terus kita sambut atau kita say goodbye sama papanya, dada-dada, itu udah menjadi core memorinya dia juga gitu. Kenapa itu bisa menjadi core memorinya dia? Sebetulnya karena kebiasaan. Dan anak itu kan kalau di bawah 12 tahun memang perkembangan refleksnya dia pasti akan dada-dada, disuruh dada-dada, dada-dada, disuruh mata genit gitu kan. Nah itu sebenarnya juga selain memberikan stimulasi ke anak, kita membangun rasa pede juga ke diri anak. Yang mana core memory yang kita tanamkan itu adalah hal-hal yang positif. Nanti kalau udah 1 tahun, 18 bulan, 2 tahun, 3 tahun gitu. Yang kita variasikan adalah aktivitas dan bagaimana kita mengajarkan anak untuk eksplorasi juga. Nah aktivitasnya kayak yang sekarang nih, apa yang dilakukan adik-adik di sini gitu, ada craft and art gitu ya. Terus udah gitu misalnya mau main masak-masakan atau misalnya kita mulai ngajarin untuk beberapa anak ketika usianya udah 3 tahun, diajarin untuk pindah satu tempat ke tempat yang lain atau ngafalin mall. Itu mereka tuh bisa kayak dibawa ke sini deh gitu. Itu mereka diajak keliling hall aja nih. Mereka bisa ingat loh, tapi memang daya ingatnya mereka mungkin dari warna atau dari bentuk gitu kan. Nah, core memory lainnya yang bisa kita lakuin biasanya nih ya, anak-anak di usia 5 tahun ke bawah, itu kalau orang tuanya nyetir pengen ikutan nyetir mobil juga enggak? Ya kan? Itu kita boleh enggak? Boleh, tapi mungkin kalau di area perumahan ya, jangan di jalan raya. Karena menyangkut keselamatan anak juga. Nah, itu bikin anak sebenarnya kalau kita memberikan stimulasi di bawah 5 tahun pertama, 95% otaknya kan lagi gencar-gencarnya berkembang nih. Jadi itu juga jadi bekal dia, nanti ketika dia besar berkendara tuh seperti apa. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita mau ngajarin anak gitu kan, naik mobil baru nih misalnya gitu. Begitu masuk komplek rumah, daerah sekitar rumah kita udah yang nggak ada jalan raya deh gitu. Duduk di pangku misalnya, kita cuma 20 km per jam aja ya, pelan-pelan sambil dia ini pegang setir apa, sambil diajarin, itu tuh sebagai core memory juga. Tapi anak ngerasa terpuaskan sebetulnya karena dia punya rasa ingin tahu dan di usia 2-3 tahun pertama anak tuh dia punya rasa untuk mengembangkan kepercayaan dirinya dia. Jadi dia tahu, oh ternyata aku mampu ya, cuman aku memang harus lebih tinggi aja badannya gitu. Jadi secara nggak langsung sebenarnya core memories itu nggak terpaut usia. Tapi bagaimana caranya kita membangun dan stimulasi dan kebiasaannya ya.
Ya, kebiasaan tepat banget. Bagaimana quality time yang kita bangun sama anak, rutinitasnya, habitnya, kebiasaan-kebiasaan yang positif tadi, sama kita menanamkan nilai-nilai yang mau kita terapkan sama anak. Yaitu kan kita punya quality time sebagai mama papanya anak-anak tuh bisa benar-benar, aku tuh deket dan perhatian loh sama kamu gitu. Sebetulnya itu sih yang paling penting. Jadi core memorinya di anak tuh adalah perasaan lebih banyak yang positif gitu. Oke, lengkap sudah terjawab. Gimana Mam Sofi? Oke, thank you Mams. Aku pengen nanya satu deh ke Kak Samantha, tapi lebih ke sebagai moms and paps di sini, kita udah pasti pengen dong memori anak-anak kita bareng sekeluarga semua teringat. Apa sih yang mau Kak Samantha sampein ke kita semua tentang sebenarnya core memories itu bisa kita bangun kapan aja tanpa terpaut waktu, tempat, dan lain sebagainya. Aku mau dong dikasih bareng-bareng nih sama kita semua. Cara-cara paling mujarab versi Kak Samantha untuk membangun core memories yang bisa banget diingat sampai kapanpun. Wow. Core memory ya, bangun tidur. Bangun tidur itu sebetulnya hal yang sangat krusial untuk kita membiasakan core memorinya anak. Kalau anak kita bangunin tidurnya dengan cara yang cakep gitu ya, cara yang gentle, anak tuh pasti semangat seharian. Tapi kalau misalkan kita udah bangun tidurin dia tuh marah-marah, itu juga yang kebentuk moodnya juga jadi negatif. Nah penting banget moms paps di sini kalau bisa kita mencari tahu anak kita tuh sukanya dibangunin tidurnya dengan cara yang seperti apa. Kalau misalkan dia suka dibangunin tidurnya misalkan dielus-elus atau diceritain apa, dibikin cerita yang lucu atau dinyalain lagu yang dia suka jadi kebangun gitu. Kita coba lakuin itu supaya moodnya dia itu bagus seharian ketika dia bangun tidurnya juga dengan kondisi perasaan yang positif. Oke, terima kasih Kak Samantha. Ternyata sesederhana itu ya mungkin kita secara nggak langsung suka lupa. Ternyata mood semua orang bahkan gak cuma anak-anak dari pertama kali bangun pagi itu sangat menentukan satu hari ke depan ya. Satu hari ke depan. Tapi ada juga yang kebalikannya. Bukan pas bangun tidur, tapi pas mau tidur maunya diajak jalan-jalan. Ada anaknya yang kayak gitu? Anakku gitu sih sejujurnya. Aku sendiri waktu kecil juga gitu sih. Jadi kayak pengen, aku mau jalan-jalan dulu, aku mau ke depan dulu. Bahkan either ke depan, kata-kata ke depan di usia anak 2 tahun itu udah bisa minta sih Kak. Benar lagi. Aku kayak anak kamu. Iya. Jadi dulu, Bener-bener. aku inget dulu mamaku kan meninggal umur 3,5 tahun ya. Dan setelah itu aku tuh suka banget nyari perhatian papaku adalah karena dia sibuk pulangnya malam gitu kan. Gak bisa tidur. Sama papaku apa? Diajak keliling naik mobil. Di mobil tidur, abis itu digendong kan, ditaruh di kasur. Pulang deh. Pulang. Selesai deh hari itu. Kunci utamanya adalah nidurin anak, bawa jalan-jalan. Oke, tanpa terasa Kak Samantha ternyata kita udah hampir di penghujung acara. Ngobrol-ngobrol santai kita hari ini sangat luar biasa, padat banget tapi sangat banyak manfaatnya, kita bisa langsung terapin di rumah setelah ini. Tapi sebelum kita akhiri Kak, aku pengen ingetin juga nih ke Mams sama Paps. Di bootnya Daihatsu hari ini banyak banget activation yang bisa kalian lihat, kalian datangin bareng sama anak-anak dan keluarga. Tapi nggak cuman jalan-jalan di booth ini aja, kalian juga bisa ikutan challenge. Jadi di booth Daihatsu ini ada 2 challenge nih Kak Samantha. Apa Jadi tuh? ini udah kita tampilin di sini, nanti Moms and Paps semuanya bisa ikutan. Kak Sam kalau mau ikutan silakan. Jadi di sini ada 2 nih Moms and Paps. Yang pertama di sini ada Family Mini Vlog Challenge. Jadi yang tadi udah kita ikutin dari awal, Moms and Paps di sini pasti udah excited banget kan datang ke sini. Jangan sampai cuma datang aja. Kita juga ikutin activation-nya, kita ikuti challenge-nya. Ini hadiahnya banyak banget, ratusan rupiah untuk semua Moms and Paps yang beruntung.
Jadi di sini nanti Moms and Pops bisa bikin vlog, upload di sosial media. Jangan lupa di tag and mention. Lalu selengkapnya ada di sini. Dan gak cuma satu activation ini doang, ada satu lagi nih Kak. Satu lagi adalah test drive mini vlog challenge. Rugi banget Moms and Pops kalau misalnya kesini ngelihat banyak mobil Daihatsu tapi nggak cobain experience-nya untuk test drive. Dan kita di sini Daihatsu udah siapin hadiah juga untuk semuanya. Kalian bisa langsung bikin vlognya ketika lagi test drive, gimana keseruannya, gimana experience-nya, gimana cakep-cakepnya mobil ini, mungkin sambil mau disolawatin ya, nanti dibawa pulang satu-satu. Dan langsung aja di-upload dari tanggal 23 sampai 28 Juli. Jadi ini sudah berjalan, kita tunggu sampai tanggal 28 Juli yang paling bagus, paling kreatif nanti akan dapat hadiah spesial dari kami. Gitu Kak. Ternyata banyak banget hadiahnya. Banyak banget ya, aku jadi Iya. pengen ikutan juga. Kayaknya kita habis ini ikutan aja kali ya. Test drive ya. Di sini kita udah ngobrol sama Kak Samantha, kita udah sharing bareng, Mom sama Pap sudah beberapa ada yang tanya, udah bisa ikutan challenge juga. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja nanti ikuti semuanya. Dan nantinya kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung ke Kak Samantha, bisa langsung follow Instagramnya, tanya-tanya langsung, mau ngobrol silakan. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya. Amin. Tapi sebelum kita akhiri, aku di sini mau foto bersama dulu nih Kak. Oke. Yuk. Aku di sini mau panggil semua moms and pops. Kalau si kecil mau ikutan, bisa langsung naik juga ke panggung. Dan di sini dengan hormat aku juga mau mengundang Bapak Hari Wicaksono selaku Promotion and Digital Marketing Department Head PT Astra Daihatsu Motor. Kami persilahkan. Sebelumnya aku mau persilakan speech juga untuk Bapak Hari. Mungkin ada sepatah dua patah yang ingin disampaikan, silakan. Ya, terima kasih banyak. Sebelumnya saya ucapkan kepada komunitas Mama Papa gitu ya, Mom and Pops, sahabat Daihatsu yang sudah bersedia hadir di hari ini. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan di siang hari ini dengan Mbak Samantha, dengan Mbak Rima gitu bisa menjadi bahan atau masukan untuk bagaimana menciptakan core memories bersama keluarga tercinta. Mungkin demikian sepatah dua patah kata dari saya. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih banyak Pak Hari. Oke, untuk teman-teman kita akan foto bersama. Kita akan foto bersama bertiga dulu. Aku, Pak Hari dan Kak Samantha. Pak Hari bisa di tengah. Thank you semuanya. Terima kasih lagi Bapak Hari. Untuk seluruh moms and pops yang sudah hadir, aku mau ajak langsung naik ke panggung. Kita akan foto bersama. Langsung aja bisa dipilih posisi terbaiknya masing-masing. Untuk teman-teman yang akan mengabadikan, langsung dipersiapkan. Oke moms and pops, bisa langsung mengisi posisi yang masih ada. Si kecil kalau mau ikut silakan langsung. Kita akan foto bersama. Boleh ada yang di bawah? Setengah berdiri dipersilakan. Untuk teman-teman yang akan mengabadikan foto momen kita hari ini, kita akan mulai sebentar lagi ya. Oke, kita akan mulai semuanya.
3, 2, 1. We care. Dadah semuanya. Wow, thank you moms, thank you pops, thank you semuanya.